Halo adik-adik, sekarang kita belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manfaatnya itu seperti apa sih adik-adik? Nah, manfaatnya itu seperti sandang, pangan, dan papan. Adik-adik ada yang tahu gak apa itu sandang? Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi manusia. Dan yang ketiga yaitu papan. Papan adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal. Nah, sekarang sumber daya alam itu sendiri terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lalu, apa ya bedanya di antara kedua sumber daya alam tersebut? Nah, adik-adik, kita lihat dari pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan ada secara terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui juga dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, hayati, dan selanjutnya adalah non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu berupa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contoh hewan itu seperti sapi, ayam, kerbau, ikan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, walaupun sumber daya alam hayati dapat selalu diperbarui, kita juga harus tetap melestarikannya. Karena apa? Karena tumbuhan dan hewan juga bisa habis dan punah jika kita tidak melestarikannya. Contohnya, banyak pohon-pohon yang sangat indah di hutan. Ada pohon cemara, pohon jati. Tapi, pohon-pohon itu ditebang liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang itu menebang pohon sembarangan tanpa izin dan melakukan reboisasi. Kira-kira ini contoh yang baik atau buruk? Kita lihat contoh yang lain. Misalkan, ada banyak hewan yang sangat lucu di hutan, seperti rusa, kelinci, dan lain sebagainya. Terus, ada orang yang ingin memburunya. Orang itu melakukan pemburuan liar sehingga membuat hewan-hewan menjadi punah atau habis. Sekarang, sumber daya alam yang selanjutnya yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam berupa benda mati seperti air, sinar matahari, tanah, batu, dan sebagainya. Tadi ada contoh air. Air mengalami siklus air. Jadi air tidak akan pernah habis karena terus-menerus melakukan pembaruan. Tapi, sumber daya alam non-hayati bisa menurun kualitasnya seperti air-air yang ada pada zaman dahulu, itu airnya bisa langsung diminum karena airnya bersih dan asri. Sekarang, coba kita bandingkan dengan air-air yang ada di lingkungan kita. Airnya kotor, jijik, banyak sampahnya karena air sungainya sudah tercemar. Karena itu, kita harus menjaga dan melestarikannya. Walaupun memang jumlah sumber daya alam ini tidak akan habis, tapi kualitasnya bisa menurun. Sekarang, sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam ini terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama energi. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara. Apa manfaatnya batu bara? Nah, batu bara ini bisa menggerakkan kereta api uap. Yang kedua yaitu mineral logam. Contohnya seperti tembaga, emas, dan perak. Nah, emas ini biasa dipakai untuk perhiasan. Misalkan adik-adik mau kelihatan cantik, nah boleh menggunakan emas, menggunakan anting, cincin, kalung. Jadi emas ini termasuk ke dalam mineral logam. Dan yang terakhir yaitu mineral non-logam. Contohnya seperti pasir, batu-batuan, dan lain sebagainya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.